Halo semuanya, saya Christopher Santoso dari kelas 101. Saya sekarang akan mengerjakan tugas TK PAS saya. Saya memilih topik komputer. Kenapa saya memilih topik komputer ini? Karena saya mengenal banyak komputer dan saya lumayan ngerti komputer daripada topik-topik yang lainnya, dan komputer juga sangat berguna di zaman digital ini ya, karena banyak sekali kantor-kantor perusahaan yang pakai komputer. Yang ketiga, apa saja sih komponen di komputer ini? Yang pertama kita ada motherboard. Kedua, kita memerlukan CPU. Ketiga, kita memerlukan CPU cooler. Sebenarnya nggak beli ini juga nggak apa-apa, tapi takutnya kalau pakai stock cooler overheating. Keempat, kita ada RAM ya. RAM-nya saya masih di komputer saya, jadi saya nggak kasih tunjuk karena saya nggak mau takat di komputer saya. Kelima, kita ada VGA. VGA itu menjalankan display dan menjalankan game-game yang kalian mainkan atau graphics design yang dipakai. Ya, ini adalah VGA low power ya, jadi ini nggak bisa dipakai buat berat-berat banget. Nanti saya akan tunjukkan graphics card yang bisa menjalankan semuanya dengan baik. Di list ke-6 kita punya storage SSD atau M.2 SSD. Ini adalah boot drive paling cepat ya kalau dipakai buat masuk ke Windows terus kalian mau pakai komputernya langsung. Nah, ada lagi juga SATA SSD, itu yang bentuknya gede, lumayan gede, saya nggak punya. Nah, terus juga ada hard drive. Hard drive juga biasanya dipakai untuk ya nge-store hal-hal yang tidak penting, karena hard drive lebih cepat rusak daripada SSD seperti ini ya. Di last list kita punya power supply. Power supply ini yang memberikan tenaga ke semua komponen, jadi ini juga kritikal. Kalian kan saya sudah tunjukkan VGA low power ini. Sekarang saya akan tunjukkan VGA high power yang bisa menjalankan semuanya dengan lancar. Ini ada VGA RTX 3070 yang tentunya saja bakal bisa menjalankan semua produktivitas Anda ataupun game Anda. Nah, yang ini adalah RAM. Nah, seperti itu. Penggunaan pada komputer pada zaman ini ya, pada zaman digital ini. Nah, tentu saja walaupun kita semua sudah masuk sekolah gitu-gitu, tapi komputer juga bisa digunakan sebagai hal untuk freelance, kalian kerja di mana-mana. Misalnya kalian ke luar negeri, kalian bisa kerja melalui komputer juga bisa ya. Apalagi komputer juga jauh lebih kuat daripada laptop ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di 3D rendering atau 3D animation, pasti komputer jauh lebih cepat ngerendernya daripada laptop. Komputer ini adalah sebutan orang yang menghitung matematika setiap hari. Kelebihan. Jadi apa sih kelebihan komputer ini? Nah, tentu saja komputer ini lebih kuat daripada laptop dan jauh lebih powerful ya kalau dibandingkan dengan laptop, dan harganya pun signifikan lebih murah daripada laptop. Kekurangan komputer pada zaman digital ini ya. Nah, kekurangannya itu ya jelas nggak portable seperti laptop. Laptop dibawa kemana-mana pasti jauh lebih bisa, dan kekurangannya juga komputer juga lumayan mahal ya kalau digunakan untuk seperti kayak rendering gitu. Ada VGA yang harganya 100 jutaan lebih. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih.